Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apip, NPM 2170201047, ingin mengumpulkan UAS Teori Komunikasi. 1. Tradisi Sebernika menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem kompleks di mana setiap aspek dalamnya saling berinteraksi, bergantung dan memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya, jika kamu percaya bahwa situs komedi sitkom seperti tetangga, masa gitu menyediakan hiburan dan kamu sedang dihibur, kamu pun akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan dengan menyaksikan sitkom. Selanjutnya, tradisi retorika. Tradisi retorika adalah seni bicara praktis. Tradisi ini memberikan ketertarikan individu terhadap pidato dan bagaimana cara individu berbicara di depan umum. Teori retorika membantu kita memahami pengaruh berbicara dan menciptakan efektivitas dan keahliannya berbicara ketika kepada publik. Selain itu, tradisi ini juga mampu memperkirakan sudut pandang seorang yang berbeda sebelum mereka menciptakan pandang pribadinya. Seperti contohnya, pada tahun sekitar 405 Masehi di Pulau Sri, Yunani, ada sebuah kisah tentang seorang tiran yang memerintah koloni tersebut. Tiran dimanapun dan pada zaman pun sedang menggusur tanah rakyatnya. Selanjutnya, tradisi semiotik. Tradisi semiotik merupakan studi tentang tanda-tanda. Tanda adalah bagian dari sebuah kehidupan dan memiliki makna tertentu. Makna yang disampaikan tercapai jika kita berbagi bahasa yang umum seperti dalam proses komunikasi, berbagi informasi mengenai pengalaman yang telah dialami. Tradisi ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap alami atau jelas perlu dipertimbangkan dalam sebuah konteks. Seperti contohnya, anak tertawa dan berlari, ada tanda-tanda bermain. Sebuah cincin di jari manis tangan kiri Anda, tanda pernikahan. Dan orang dewasa yang menangis di rumah duka adalah tanda kesedihan. Nah, selanjutnya, tradisi fenomenologis. Fenomenologis merupakan bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Tradisi fenomenologis ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman keberbedaan para fenomenologis. Percaya bahwa keyakinan seorang individu tidak seharusnya memengaruhi komunikasi yang berlangsung. Contohnya seperti orang mencari tahu tentang bintang atau langit karena didorong oleh pengalamannya melihat bintang dan langit. Nah, selanjutnya, tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini menegakkan model sebab dan akibat. Teori komunikasi dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu. Seseorang psikologi di Universitas Jalankar meneliti perubahan sikap dan sejauh mana ingatan untuk mempengaruhi pengaruh sikap dan keyakinan individu. Hal ini menekankan pentingnya peneliti eksperimental untuk mencoba memahami hubungan. Sebab akibat ini merupakan bukti jelas perilaku manusia yang terus menyerap banyak teori komunikasi dari tradisi ini. Contoh, seperti dari sudut pandang kognitif, teori ini berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan dan memproses informasi dalam cara yang mengarahkan output perilaku. Dan selanjutnya, tradisi sosiokultural. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain sangat bergantung pada sesudah ada sebelumnya. Bersama pola budaya dan struktur sosial, tradisi sosiokultural mempunyai aturan dan pola interaksi yang unik. Seiring dengannya orang berkomunikasi, mereka menghasilkan, memelihara, memperbaiki, dan mengubah. Contohnya seperti pengalaman yang membuat Jajang sadar bahwa ia sangat beruntung karena masih memiliki keluarga meskipun kakeknya baru meninggal, dan sempat membuat ia sangat sedih setelah bertemu Joy, sebatang kara tapi hidup sematang dan ceria. Dan terakhir, tradisi kritis. Seseorang yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik akan mengidentifikasikan diri mereka sebagai ahli teori kritik. Para ahli teori kritik mengatakan bahwa kita mempunyai legitimasi untuk mempertanyakan asumsi yang memadu masyarakat secara terbuka. Mereka juga berusaha untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat mendefinisikan kebebasan, kesamaan, dan alasan. Seperti contohnya, tradisi yang berangkat dari sebuah asumsi yang kemudian dibentuk menjadi sebuah pendapat yang didasarkan dari pengamat atas adanya kesenjangan dalam masyarakat. Dan jawaban nomor 2 yaitu A, pesan.
Teori menekan pada peran pembacaan atau halayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengiriman pesan. Contohnya, seperti halnya banyak terjadi dalam hubungan antara sesama manusia, kata berfungsi lebih dari memindahkan informasi saja. Pesan adalah memiliki nilai seperti sebuah tindakan, sebuah permintaan, dan teman Anda akan menanggapi sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, sejenis interaksi tertentu telah dilibatkan. B. Komunikator berkomunikasi dengan lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Contohnya seperti pada sebuah apel pagi di sebuah sekolah, kepala sekolah memberikan pengumuman kepada murid. C. Media sebagai teknologi komunikasi dengan segala potensi pemanfaatannya, hanya salah satu bagian dari satu sistem ikut berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Contoh, media komunikasi yang dapat dilakukan melalui proses percetakan dan dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi seperti surat kabar, buku, brosur, majalah, dan lain-lain. D. Komunikan. Gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Contohnya seperti komunikator harus mencari terlebih dahulu latar belakang sosial, budaya, pendidik, dan ekonomi dari komunikan supaya pesannya dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Dan terakhir, efek. Dua topik utama yang berkaitan dengan kajian media selain psikologi, mediatologi, teori komunikasi, dan sosiologi. Contohnya seperti perasaan lega dari para rasa hibah atau kasihan dapat juga diartikan keran halayak mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Kita mendengar atau membaca informasi. Demikianlah tugas saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.